warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa tanda loncengnya juga diaktifkan. Jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lowongan kerja, seminar, workshop, dan informasi di dunia keperawatan, teman-teman bisa langsung aja follow Instagram dari Update Nurse. Dan di sini banyak ya informasi-informasi. Ditunggu ya untuk follow-nya. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri bakalan share soal-soal yang sering muncul di ujian kompetensi. Kali ini kita akan bahas untuk soal-soal terkait dengan keperawatan jiwa. Nah, jadi kalau untuk soal ini akan keluar sekitar 10 bahkan 15% ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, kita langsung aja ke soal dan pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama di sini itu ditanyakan terkait dengan masalah keperawatan utama. Nah, jadi dia alasan masuk ke rumah sakit jiwa itu karena dia susah tidur, kemudian dia mondar-mandir, dan 3 bulan dia tidak minum obat. Dan pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini dia sudah bercerai. Nah, jadi untuk menentukan masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan pada keperawatan jiwa, kita menentukan dengan dari hasil pengkajian. Nah, kalau hasil pengkajian itu adalah hasil pada saat kita mengkaji pasiennya pada saat itu, artinya pada saat si pasiennya ini tiba di rumah sakit. Nah, gitu kan. Jadi carilah data yang lebih banyak dan data yang lebih menonjol, atau yang berulang-ulang terus disampaikan ke data di bagian yang diagnosa mana gitu, data-data mana yang paling banyak pada saat hasil pengkajian itu. Nah, sebenarnya di sini pakaian tidak rapi. Nah, pakaian tidak rapi itu kan masuknya ke defisit ya, tapi dia datanya cuma satu gitu. Data si defisitnya cuma satu. Oke, kita tulis di sini ya. Kemudian bicara dan tersenyum sendiri itu masuknya ke halusinasi. Data si halusinasi ada satu nih. Kemudian malas berinteraksi dengan orang lain itu masuknya ke ISOS gitu, ke ISOS. Kemudian dan dia itu mondar-mandir itu dia termasuk data dari si halusinasi. Berarti data halusinasi itu ada 2, datanya itu lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman berarti nanti jawabannya itu kita ke A ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja sih pada saat membaca mungkin gitu ya, bisa aja kan di sini dia mondar-mandir, tidak minum 3 bulan tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT kayak gitu, dan saat ini dia sudah bercerai, malu. Itu bisa juga masuknya ke harga diri rendah. Tetapi itu kondisinya alasan dia masuk ke rumah sakit. Sementara untuk menentukan diagnosa atau masalah keperawatan jiwa itu kita mengambil datanya dari data hasil pengkajian. Artinya pada saat ini saat dikaji pasien itu sudah tiba di rumah sakit. Mungkin itu aja untuk soal yang pertama. Oke, next soal yang kedua di sini itu ditanyakan terkait dengan masalah keperawatan utama. Jadi alasan dia masuk itu dia lebih senang menyendiri dan membatasi komunikasi dengan orang lain. Nah, pada saat dilakukan pengkajian, di sini kliennya itu tampak tidur dengan posisi janin, menghindari cahaya, senang menyendiri, membatasi interaksi dengan orang lain. Nah, ini adalah data-data dari isolasi sosial, dimana kalau isolasi sosial itu dia data-datanya sepertinya malas berinteraksi. Intinya dia tidak mau bersosialisasi, lebih ke menarik diri. Nah, kalau di soal ini itu lebih enak ya, karena di dalamnya itu hanya ada satu diagnosa. Di sini kenapa jawabannya bukan A? Karena memang di sini di kasusnya ini itu nggak ada data-data dari si halusinasi, makanya dia salah.
Kemudian kenapa dia jawabannya bukan harga diri rendah, karena memang di datanya ini juga nggak ada data dari harga diri rendah. Kemudian kenapa bukan D jawabannya, karena di D ini di kasusnya juga tidak ada data-data, yaitu menyatakan kayak malas mandi, kemudian kurang perawatan diri, makanya dia tidak ada data dari si defisit perawatan diri. Kemudian kalau yang E, kenapa jawabannya bukan resiko bunuh diri, dan di sini juga tidak ada data bahwasanya dia mengatakan tidak mati. Dia menyatakan tidak ada di sini kasusnya itu terkait dengan dia ingin mati gitu, atau merasa hidupnya sudah tidak bermakna lagi, makanya dia bukan jawabannya ke resiko diri. Jadi dia lebih tepat jawabannya itu ke isolasi sosial. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi di sini itu yang ditanyakan terkait dengan intervensi keperawatan. Nah, jadi trik salah satu untuk menentukan dia intervensi keperawatan atau mungkin nanti tindakan keperawatan atau juga nanti terkait TAK, apa yang harus dilakukan ke si pasiennya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu dari kasus yang ada, dari kasus yang ini itu dia diagnosanya terkait apa. Nah, baru nanti kita kaitkan ke tindakannya. Jadi artinya dia harus sinkron ya. Kalau misalnya nanti kasusnya itu terkait ISOS, berarti nanti juga intervensinya dari optionnya itu kita harus pilih yang terkait dengan ISOSnya juga gitu. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu dia diagnosanya apa. Pada saat pengkajian, dia tidak mau berbicara, namun kadang-kadang masih mempertahankan kontak mata. Saat dipanggil namanya, pasien selalu duduk sendiri dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya di ruangan. Berarti ini adalah diagnosanya isolasi sosial gitu. Nah, berarti kita lihat antara option A sampai E yang berkaitan dengan si ISOS, berkaitan dengan sosialisasi. Jadi di sini tuh udah jelas ya, jawabannya adalah yang A, karena dia mengajarkan untuk bersosialisasi secara bertahap. Jadi dia harus sinkron antara kasusnya itu diagnosanya apa ke pilihan jawaban kita. Jadi kalau misalnya nanti kasusnya terkait halusinasi, berarti nanti carilah di antara optionnya ini yang terkait dengan si halusinasi gitu. Karena tadi di kasusnya ini adalah terkait dengan isolasi sosial, makanya dia adalah jawabannya yang A, mengajarkan untuk bersosialisasi secara bertahap. Oke, untuk soal yang keempat di sini yang ditanyakan itu adalah diagnosa keperawatan. Nah, di sini dibawa keluarganya ke RSJ jiwa karena sudah 2 minggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, tidak mau makan, lebih banyak diam, BAB dan BAK tidak pada tempatnya. Jadi pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan didapatkan hasil dalam batas normal. Berarti di sini tuh lebih banyak data-data terkait dengan defisit perawatan diri. Jadi dia jawabannya adalah yang B. Di sini datanya itu dia 2 minggu itu tidak mau mandi, kemudian badannya kotor, tuh bagian-bagian dari data-data si defisit perawatan diri. Kemudian dia juga BAB dan BAK nya tidak pada tempatnya. Itu adalah data-data dari defisit perawatan diri. Jadi jawaban pada nomor 4 ini adalah defisit perawatan diri.